salam ketemu lagi trader-trader Indonesia. Kali ini kita kembali sama Jim Fonda dari Potret. Nah, dan kebetulan hari ini kita undang dua teman yang ngakunya mereka ini ternyata afiliator, ya kan? Affiliate mereka ini. Jangan-jangan mereka yang makan duit kita ini 70%, gitu kan? Nah, mungkin saya perkenalkan dua narasumber saya hari ini. Ada Bro Edi sama Bro Robert, ya kan? Bisa diperkenalkan dulu Pak Edi. Saya panggilnya Bro aja ya. Kalau Pak kan kayaknya ketuaan, kayaknya tua saya daripada narasumber saya hari ini. Silakan Pak. Jadi kira-kira saya mau perkenalkan dari mana? Mungkin namanya dulu, terus lokasi tinggalnya di mana, kalau tidak keberatan mungkin. Status perlu status. Affiliate, tapi affiliate kan? Maksudnya kita ini kan affiliate. mengajar tentang affiliate itu apa sih pada dasarnya itu loh? Ya kalau saya dari Medan, ya nama saya Edianto. Ya saya afiliator dari salah satu perusahaan trading lah. Oke. Seperti itu. Kalau satunya Bro Robert. Oke, saya Robert. Gak usah gini-gini. Nervous kayaknya. Enggak, saya Robert dari Medan juga, salah satu afiliat juga atau afiliator dari salah satu broker lah. Halo, Bro Jamie dengan Bro Edi. Halo. Jadi dua orang ini, intinya mereka berdua adalah afiliator yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, sebenarnya sejak kapan kalian menjadi afiliator? Dan bisa jelaskan nggak sih ke publik ini? Karena gini loh, ini maaf ya bro ya, orang kalau dengar afiliator sekarang atau affiliate, itu mereka cuma ingatnya, wah, lu makan uang gue 70% ya, 80% ya, 90% ya, kan seperti itu. Jadi image-nya itu kayaknya jelek banget gitu loh. Wah, ini afiliator makan duitnya orang nih, nah, kayak gitulah. Bisa nggak Bro Edi, Bro Robert nih kasihlah gambaran affiliate sebenarnya apa sih? Dan sejak kapan kalian berjoin di affiliate ini? Kira-kira kedepannya akan seperti apa affiliate ini gitu? Oke, jadi kalau saya join jadi affiliate ini dari tahun 2018 lah, 2018 ya. Jadi sebenarnya affiliate ini kan, afiliator itu adalah sebutan dari affiliate dari binary option. Tapi sebenarnya kalau affiliate itu di seluruh dunia udah ada affiliate itu. Mau kita affiliate, ya kita bilang affiliate Shopee langsung lah, kita affiliate Shopee ataupun affiliate suatu produk yang kita promosikan, ataupun kalau saya dengar kemarin ada affiliate contoh kayak suatu wahana, ada orang affiliate yang mempromosikan wahana terus memakai link dia dan nanti dia dapat persenan dari orang yang masuk ke wahana tersebut yang pakai link dia sih. Kalau Bro Edi? Nah, jadi itu sebenarnya kalau pada umum itu seperti artinya mirip seperti agent. Nah, jadi kalau kita kemitraan bicara, gitu. Iya, kemitraan benar. Nah, jadi kalau kita bicara agent ya, ada yang namanya agent judi. Benar ya? Ada nama orang agent togel misalnya. Itu juga namanya agent. Ada juga yang itu kalau kita bicara yang buruk misalnya kan, yang agak negatif lah tanda kutipnya ya agen togel. Tapi kalau kita bicara agen yang lain juga ada yang namanya agen asuransi. Apakah agen asuransi itu terdengar juga buruk? Ya kan tentunya tidak. Itu kan adalah pekerjaan yang cukup baik sebenarnya. Nah, tapi pada saat orang bilang agent, ya dia harus tahu dulu ini agent apa gitu. Sama dengan afiliator. Afiliator ini afiliator apa dulu? Kalau afiliator binary option, mungkin ini akan sedikit tanda kutipnya agak negatif karena ya info yang sudah beredar di mana afiliator binary option itu akan memakan dananya kalau orang loss itu sekitar 70% ya, dananya para nasabah kan seperti itu. Tapi afiliat yang lain kan belum tentu seperti itu. Contoh seperti yang tadi Pak Robert bilang, di mana afiliat Shopee ya contoh ya afiliatnya marketplace lah misalnya. Nah itu kan bukan berarti kita pernah dengar tuh afiliator Shopee, betul. Saya juga pernah dengar. Di iklan-iklan itu banyak kan, di iklan di sosmed itu banyak itu. Betul. Jadi dan itu kan bukan berarti karena ini kan bukan karena mendapatkan dana dari loss-nya nasabah kan, bukan begitu kan. Nah itu kan mendapatkan persentase keuntungan di mana pada saat ada terjadinya transaksi kan seperti itu. Nah itu kan juga afiliator. Jadi mungkin
ya orang-orang itu harus paham dulu afiliator itu afiliator apa dulu gitu loh. Kalau afiliatornya yang benar ya itu benar gitu. Jadi jangan menyamakan sesuatu yang karena namanya sama, jadinya semua sama gitu loh. Beranggapannya Oke. semua sama buruk, jangan seperti itu. Mungkin sebenarnya affiliator itu kalau boleh saya bilang, itu betul nggak ya? Tolong nanti dikoreksi kalau salah. Itu kayak marketing, kayak BA, kayak apa ya, endorser, betul nggak sih? Yang misalnya mempromosikan sesuatu, nanti lu beli linknya ini ya, betul nggak? Benar, Benar-benar. benar. Kalau menurut pendapat saya juga di luar negeri bukannya semuanya itu kayak gitu, karena di luar negeri mungkin akan lebih digital, lebih apa, semuanya bikin video, nanti kalau lu beli barang ini, belinya di sini ya, linknya ini ya, kan gitu kan ya? Benar, Betul nggak? benar. Tapi kayaknya lebih tepatnya affiliate atau afiliator nih kayaknya dia lebih kayak ke freelance. Dulu kan marketing itu berarti kan kita ada kontrak ke Jadi perusahaan, betul istilahnya kan? ini adalah Ada kontrak ke perusahaannya. ya pegawai lepas lah ya. Intinya, Ya, enggak, kayak afiliator nih kan promosikan kayak pegawai aku, lepas, affiliate itu jadi pegawai makanya lepas gitu. jadi afiliatornya begitu ya intinya. Tidak Benar. harus bekerja kantor dari jam berapa Iya. sampai jam berapa kayak gitu ya mungkin ya. Benar. Karena kan Partner sekarang kan bisnis udah lah. partner bisnis lah. Sekarang kan juga kan zamannya udah pindah kan, udah zaman ke zaman digital. Jadi kita yang udah memang harus Betul, mengikuti betul. zaman tersebut Mungkin lah. ini karena sebutannya affiliator karena mungkin digitalisasi ini ya. Jadi banyak orang itu WFA akhirnya muncul yang seperti ini terus nyebutnya affiliate. Jadi kan sudah bukan marketing lagi kayaknya. Kalau marketing kan dulu harus kantor, harus ke Benar. kanan ke kiri ketemu orang. Kalau sekarang kan bikin video, menunjukkan fungsinya dari alat dan apapun akhirnya jadi tampaknya wah ini apa namanya afiliator gitu. Mungkin sebutannya ini baru keren sekarang ini kan. Iya. Dan Jadi dari nama dasarnya saja sudah afiliasi. Kan nama afiliasi itu kan artinya ada hubungan kerjasama. Artinya orang tersebut yang mungkin dia tidak punya modal untuk membuka perusahaan seperti itu, dia bekerja sama dengan perusahaan tersebut, dia sebagai orang yang mempromosikan perusahaan tersebut sehingga perusahaan memberikan imbal hasil. oke, Kan begitu? mantap. Betul. Paham saya sekarang. Jadi sebenarnya bukan affiliator itu bukan sesuatu yang buruk lah ya. Intinya ya sama, bedanya mungkin sekarang lebih karena media sosial, ditambah lagi maaf nih mungkin kalau yang kemarin ada yang buruk itu kan karena flexingnya yang murah Benar. banget gitu kan. Mungkin dari tempatnya Pak Edi nih ya, Medan ya kan. Nah, apa gitu Sultan Medan itu. Jadi dan akhirnya ada lagi dari Bandung ya kan yang juga akhirnya kan menyebabkan nama affiliator itu jadi jelek. Padahal basically affiliator itu sebuah kemitraan yang dibangun karena bekerja sama gitu kan, mempromosikan produknya, apanya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Benar. Oke. Jadi bisa nggak sih dapat duit itu dari affiliate? Nah, ini pertanyaan menarik menurut saya karena afiliator itu yang buruk itu dapatnya segitu banyak gitu loh. Apakah afiliator yang benar ini bisa dapat duit, Pak? Atau Bro? Bisa. Bisa. Oke. Namanya Dapatnya juga dari kita, mana, Pak? Maksudnya, ya, oke, misalnya saya mempromosikan, anggaplah Pak Edi ini punya gerai kaos misalnya. Terus saya pakai kaosnya, saya pamer-pamerkan, kalau beli ke Pak Edi ini. Yang kita dapat nih sebenarnya apa sih Pak dari afiliator itu? persen profit dari, jadi setelah menjual barang yang contoh baju tadi ya dari Bro Jamie kan. Nah, Bro Jamie kita bantu jual bajunya tersebut. Nah, dari baju tersebut dapat profit berapa? Contoh dapat profit Rp100.000 misalnya. Nah, sebagai afiliatornya itu akan dapat misalnya 30% atau 50% dari keuntungan tersut. Berarti komisi kalau boleh saya ngomong. Ya, benar, komisi dari. benar. Jadi ini kan sama kayak anggaplah saya mempromosikan produknya Pak Edi, saya jual bukan menjual lah, mengajak seseorang untuk memakai. Misalnya saya bilang, oh kaos ini enak sekali ya kan, dibuat tidur enak, dibuat kerja enak, dibuat apapun enak ya kan. Wah ini beli aja murah nih, sekian dan lain sebagainya. Setelah itu banyak orang yang ternyata membeli menggunakan mungkin kalau afiliasi yang agak terkenal referral ya Pak biasanya kan. Referralnya dia mereferalkan lah ya, mengarahkan ke sana. Terus setelah itu terjadi pembelian, transaksi pembayaran, maka saya bisa dapat komisinya. Seperti itu kan Pak ya?
Benar, benar. Oke. Berarti Jika tidak terjual maka tidak mendapatkan, kan begitu. Jika terjual oke, maka oke. akan mendapatkan hasil dari penjualan tersebut. Nah, itu adalah hal yang sangat lumrah dan ya pada umumnya juga sudah dilakukan walaupun Betul, betul. namanya dulu Saya itu bukan afiliasi kan begitu. misalnya kayak Alibaba itu kan dulu kalau kita beli di websitenya mereka itu kan tentunya pasti ada yang mempromosikan atau maaf nih kalau saya lihat di TikTok, saya lihat Bro Robert nih yang sering TikTok kan. Nah, di TikTok itu kan ada tuh, ini beli nih live gitu loh, kayak live dia mempromosikan sesuatu barangnya, mouse kah, lampu kah, atau apapun, itu berarti juga bisa disebut sebagai afiliator. Bisa. Bisa Karena ya? kan Betul. sekarang gini, Karena sekarang nanti kan dia beli di kalau pencet keranjang kuning ya, ini ya, biasanya ya seperti itu ya. ya karena kan udah pekerjaan freelance kan. Karena dari perpindahan apa sih zaman pandemi ini kan dulu yang kita yang marketing yang harus kerja di kantor banyak orang yang di PHK kerjanya ujung-ujungnya dari apa? Ya pasti jadi affiliate. Mau dia affiliate apapun itu, mau dia affiliate suatu produk baju ataupun produk apapun, ya di rumah aja kan dari jadi affiliate kan juga bisa kan? Kan mau dia di Betul. mana aja kok jadi affiliate juga bisa. Dia tinggal mempromosikan suatu produk yang dia jadi affiliate tersebut gitu. Tinggal dia promosikan aja lewat sosmednya gitu. Zaman pandemi inilah yang paling yang mungkin yang perubahan orang banyak jadi ke afiliasi ataupun affiliate atau afiliator. Berarti intinya affiliate itu bukan sesuatu yang buruk lah ya. Meskipun Sebenarnya ada bukan sesuatu affiliate yang yang buruk, itu buruk juga mungkin kalau menurut saya yang paling salah karena aplikasinya terbukti akhirnya dinyatakan sebagai judi online begitu kan ya. benar. Dia kan salah mengatasnamakan sebenarnya kan. Hmm. Apalagi citra trading menjadi buruk karena dia mengatasnamakan binary option ini adalah trading Trading gitu. ya, betul. Jadi betul, makanya podcast ini kan kita bahas tentang apapun trading tuh. Jadi mau Benar. trading apapun kita bahas dan bagaimana yang jalur yang benarnya ini kan. Ya, Berarti harusnya affiliate itu adalah suatu pekerjaan bebas yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, betul itu Pak ya. Dan tidak benar. terikat hubungan resmi ya. Misalnya harus ada aturan kerjanya, harus ada ininya, harus ada itunya gitu kan. Betul ya Pak? Benar. Oke. Apa nih yang menarik dari dua bro ini kan yang sudah Anda lakukan, apa yang menarik? Apa yang Anda dapatkan? Misalnya sebagai affiliate tuh dapat apa sih emang? Nah, ini karena kan nggak mungkin juga yang 70-80% kan. Nah, karena kan produk yang dijual juga berbeda. Misalnya kayak yang kemarin itu kan binary option itu kan ternyata itu adalah sebenarnya kalau beberapa orang mengatakan itu sebagai apa ya? Gambling atau apa ya betting investment gitu. Jadi Ya, kalau disebut betting investment sebenarnya benar juga karena intinya mereka berinvestasi dan mereka betting. Dan kalau namanya betting berarti mereka tahu bisa kalah bisa menang. Pastinya kan di situ dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tapi setahu saya kan di binary option ini malah yang terjadi adalah susahnya itu Anda masuk bisa duitnya, keluarnya yang nggak bisa. Kenapa? Karena pasti kalah gitu loh. Dibikin ya, seakan-akan kan akun A, akun B, akun C ini harga bisa beda-beda nih ya kan. beda. Setiap HP Pokoknya kita akhirnya beda-beda itu kalah. harusnya. Nah, betul ya. Karena yang saya tahu juga itu katanya ada yang orang bilang di sliding di detik-detik akhir. Jadi udah terhitung waktu 3, 2, mau 1 itu dia bisa freeze sampai 1 menit. Tiba-tiba loss seperti itu. Jadi bagaimana nih? Maksudnya kalau kalian kan affiliator yang beneran, maksudnya yang benar-benar itu intinya tidak bukan afiliator yang seperti binary lah. Nah, emang dapatnya apa sih gitu loh? Ya kalau kita ya di bidang trading yang real ya kita dapat dari yang commission sebenarnya. Ya sebenarnya juga itu termasuk kita mendapatkan persen dari profitnya yang perusahaan dapat dari transaksinya nasabah. Karena pada saat Dari nasabah melakukan transaksi, itu kan ada yang namanya selisih harga jual beli atau namanya spread. Nah, dari spread itu kan keuntungannya perusahaan. Nah, dari keuntungan tersebutlah perusahaan akan kayak bank gitu ya. mengeluarkan. Jual Benar. beli dolar. Kan nggak mungkin dia beli Benar. 14.000 jual 14.000 kan nggak mungkin, pasti Nggak ada mungkin. selisihnya nggak gitu kan. Nah, mungkin. pasti akan ada selisih. Nah, dari Dia kan selisih tersebutlah perusahaan akan keluarkan sebagian yang itu akan diberikan kepada afiliator Affiliate. sebenarnya. Oke. Seperti itu. Artinya kalau tidak ada transaksi, afiliator tidak akan mendapatkan profit.
Oh, berarti kalau Nah, tidak seperti ada itu. apa-apa ya otomatis you don't get anything lah ya Nah, intinya. Ya, benar. Kosong. Jadi kalau seperti yang Bro Jamie tadi bilang, bisa nggak dapat duit banyak dari afiliasi? Ya tentu bisa. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan income yang unlimited sebenarnya. Semakin banyak nasabah kita melakukan yang namanya transaksi, ya semakin besar juga yang akan kita dapatkan. Artinya kalau kita bisa mengedukasi dengan benar nasabah-nasabah untuk melakukan trading, semakin banyak yang melakukan, ya semakin besar juga pendapatan yang akan kita dapatkan. Dan itu tidak dibatasin. Nah, itulah yang membuat afiliasi itu bisa mendapatkan banyak duit, tapi Jadi dengan cara yang unlimited benar bisa sebenarnya. unlimited income ya berarti intinya. unlimited Benar, income. benar. Wah, luar biasa ya mestinya ini. Menarik ini mestinya. Kita Ya. Jadi nggak ngapa-ngapain di rumah. jadi bukan berarti kalau nasabah misalnya setelah dia melakukan transaksi profit terus kita nggak dapatkan apa-apa, bukan. Walaupun nasabah melakukan transaksi dan profit, ya selama dia melakukan transaksi dia sudah terkena yang namanya spread. Nah, dari spread tersebut kan kita sudah mendapatkan yang namanya keuntungan. Oke. Seperti Paham. itu. Berarti Jadi ya yang mirip pada juga saat kayak YouTube Ads. YouTube Ads itu kan kalau konten kreator bikin YouTube, dilihat viewernya tinggi, dilihat subscribernya tinggi, dia bisa dapat dolar juga kan? benar. Nah, Ya, kalau apalagi boleh kalau tanya misalnya nih, apalagi? orang yang tahu soal spread itu kan, spread itu ada harga jual dan harga beli. Jadi di selisih harga jual dan beli itulah kita mendapatkan ataupun perusahaan mendapatkan keuntungan dan kita dibagi dari keuntungan tersebut yang afiliatornya. Oke. Itu. Nah, boleh tanya nggak nih? Dari afiliator dapatnya dolar apa rupiah nih? Ya kan? Kalau Ini kan penasaran nih kita kan. Ini dapatnya dolar apa rupiah nih, ya kan? Nah, gimana Pak Edi? kalau Atau kebetulan di tempatnya kita itu kita disesuaikan dengan nasabah sih. Disesuai dengan nasabah, kalau nasabahnya memang masuk dengan dolar, maka kita dapatnya juga dolar. Dia masuknya menggunakan bisa rupiah, pilih maka kita berarti ya? dapat. Benar, Bisa pilih ya. Oke. Benar. Berarti semakin dia pilih yang besar, kita semakin dapatnya juga lumayan ya. Benar. Benar. Nah, kalau menjalankan afiliasi nih misalnya, saat kita menjalankan afiliasi ini kan apa ya, banyak nggak sih yang apalagi mungkin sekarang lah ya, maaf nih kalau kita nggak kenal kan, begitu Anda sebut afiliasi mungkin saya mundur teratur ya kan, wah jangan-jangan Pak Edi mau saya kan gitu kan. Nah, tapi dengan ramainya afiliasi ini itu mengganggu nggak sih dengan bisnis kalian bahwa kalian ini adalah afiliator gitu? Sebenarnya terganggu nggak sih? Sebenarnya kok jujur nggak jujurnya pasti banyak nasabah juga yang masih awam ataupun yang tahu tentang berita afiliator ini pasti mikirnya seperti itu. Wah, sama nih, pasti ada. Ya, kita logikanya pasti ada lah gitu kan. Cuma ya kita lebih ke men-sharing ke nasabah aja sih, kok trading itu gimana. Kalau kita yang jual produk trading, kita jual trading itu gimana. Ya kita kasih tahu tuh pembahasan soal trading itu gimana. Kita tuh beda dengan afiliator-afiliator yang emang yang lagi booming sekarang, yang afiliator binary option gitu. Kita lebih jelaskan ya, kalau misalnya nasabah nanya soal afiliator, ya pasti adalah tahu mereka pasti nanti sama seperti yang itu ya, kita coba jelaskan itu kan binary option. Binary option itu kan sama dengan ya mereka taunya judi sebenarnya, mereka taunya trading, padahal itu kan bukan trading, itu emang benar-benar real judi karena memang ada waktunya. Kalau saya bilang sih ada waktunya, sama kayak seperti main bola lah, main bola kita judi bola nih, kan waktunya kan 2 kali 45. Ya kalau kita dalam posisi menang ya kita menang, kalau dalam posisi kalah ya kita kalah. Kalau di binary option ini kan waktunya itu 1 menit, sama berarti sama dengan judi. Saya lebih jelaskan ke nasabah seperti itu. Kalau kita kan, kalau emang yang kita yang jual dalam bentuk trading yang benar-benar trading, real trading itu kan memang nggak ada batas waktunya gitu. Kapanpun dia mau trading ya silakan trading gitu. Jadi kalau kita mau bicara itu sama seperti kita bicara obat. Ya, kenapa obat? Obat ya. Iya, obat. Sekarang kalau kita bicara obat, terkadang ada orang yang merasa, Bro Jamie sakit kepala ya? Nah, sini minum obat. Oke? Ada orang yang menganggap obat ini yang diberikan ini obat apa dulu. Kadang-kadang orang kasih obat yang terlarang kepada Bro Jamie, dan Bro Jamie konsumsi, kemudian Bro Jamie fly, merasa happy gitu loh. Merasa sembuh gitu kan.
Ya kan? Dengan obat yang kita kasih itu adalah obat untuk benar-benar untuk obat sakit kepala, sehingga bisa meredakan sakit kepala. Sama-sama dikatakan obat, ya. Nah, tapi obat ini obat mana yang benar gitu loh. Sama halnya seperti trading ini. Nah, trading binary option dengan trading yang real itu berbeda gitu loh. Sama-sama juga mungkin dia katakan adalah trading. Tapi satu yang binary option itu yang mungkin yang terlarang. Kenapa bisa terlarang sebenarnya? Ya karena dia sudah menggunakan waktu. Seperti logika kita berbisnis itu, gimana sih kita buka kafe tapi diberikan waktu hanya 1 tahun. Kalau misalnya gagal, ya sudah, kafe kamu harus tutup loh. Kenapa harus seperti itu? Padahal kita kalau punya dana, kita kan boleh injek. Artinya kita boleh dong kafe tersebut kita mau pertahankan. Walaupun kita lebih renov lebih bagus lagi Benar ya? gitu kan. Nah, atau kita kasih promo-promo dan sebagainya sehingga kafe ini bisa jalan, bisnis ini bisa jalan. Gitu. Nah, itu kan yang fairnya, yang benarnya. Nah, sedangkan trading binary option itu tidak diberikan kesempatan. Artinya ya kalau misalnya 5 menit harus stop. Apapun hasilnya harus stop. Nah, ini kan tidak make sense. Ini sama nggak sih kayak misalnya saya sering dengar orang ngomong ya, dan saya sering menganalogikan, ini anggap aja nih, saya contohkan saya main PS sama Bro Robert ya kan, kita main Winning Eleven lah atau apalah, pokoknya yang sepak bola lah. Ya kan, waktu kita 45 menit, Bro Edi itu yang nonton, tapi Bro Edi yang taruhan gitu loh. Yang menang Jamie atau Robert, kan pilihannya itu. Ya, itu binary option. Iya, benar. Jadi tidak ada nilai valuasinya. Kalau misalnya maaf nih di trading yang saya tahu kayak misalnya di forex, satu lot itu setara 100.000 US dollar. Kalau emas itu satu lot setara 3,11 kilo. Kalau misalnya oil satu lot setara dengan 1.000 barrel, kan seperti itu kan. Jadi ada nilai valuasinya atau nilai penyamaannya. Sedangkan kalau, dan boleh ditahan harganya, betul. Nggak boleh hanya cuma 5 menit, 10 menit, 1 jam atau 2 jam. Benar. Gitu kan. Tapi sedangkan binary option ini yang saya pelajari itu kok kayaknya mereka ini nggak ada nilainya, mereka tebak aja yang menang siapa, gitu loh. Antara misalnya seperti saya tadi bilang, kalau saya main sama Robert, ya yang menang Pak Edi tinggal pilih, yang menang Robert, saya pasang 100.000 di Robert ya kan. Begitu yang menang saya, oke 100.000-nya hilang. Begitu yang menang Robert, nah, Pak Edi dapat 80%, mungkin seperti itu ya. Kalau yang saya pelajari sebenarnya. Nah, Bro, ini ada satu lagi yang menurut saya agak sedikit mempengaruhi dunia trading juga kan. Kebetulan Bro ini di dunia trading kan. How about robot trading? Yang lagi viral, yang lagi dihabisin, yang ponzi, yang susun ke seperti piramida. How about it? Is that affiliate or not? Dan menurut Anda apakah itu di trading atau tidak, basically? Sebenarnya kalau soal robot trading ya, robot trading tuh sekarang nih robot trading ini kan ada yang bener-bener robot trading yang bagus, robot trading yang bagus, ada juga yang jelek. Sekarang yang bagus ini kan lagi kena impact-nya nih gini. Karena emang robot trading bagus nih, robot trading ini banyak dijual orang itu. Jadi ada yang mau jual dia 10 juta, 20 juta, itu kita bisa beli robot trading tersebut dan bisa dipasang di semua broker. Itu kalau benar-benar robot trading ya. Tapi kalau emang robot yang dijual sekarang yang lagi hype, berita lagi hype ini kan robot trading yang udah bekerja sama dengan brokernya, dia menentukan brokernya, brokernya harus ini gini ya. Di situ kan kita udah tanda kutip ini. Berarti apakah mereka robot trading dan broker tersebut ada bekerja sama di situ? Padahal kalau sebenarnya robot trading itu ada yang bagus nggak? Ya pasti ada. Kalau robot trading yang bagus tuh yang saya bilang ke kita semua, yang kita semua tahu ini robot trading yang bagus adalah kita beli robot trading dan robot tersebut itu bisa dipasang di semua broker yang mau kita pilih deh gitu. Seperti itu. Ready? Sama. Dan kalau kita bicara robot trading itu yang real itu harusnya tidak ada yang namanya janji keuntungan. Ya, pasti. Nah, kalau satu perusahaan atau satu oknum yang sudah menjanjikan satu bunga atau satu pendapatan, itu sudah terjadi yang namanya keanehan. Karena namanya berbisnis, namanya investasi, namanya trading, itu tidak ada yang namanya pasti. Terkadang ada customer kita itu yang bisa profit 100% dalam 1 bulan. Tapi ada juga nasabah kita yang bisa saja profit cuma 5%. Ada yang malahan tidak ada profit, ada yang malahan mengalami yang namanya floating loss, atau bahkan ada yang namanya cut loss. Tapi bagaimana ceritanya orang tersebut bisa memberikan yang namanya profit yang pasti. 1 bulan itu dapat 10%, misalnya, itu 1 hari 1% loh. Ini sudah hal yang cukup aneh. Seperti itu sih. Karena namanya keadaan ekonomi itu, apalagi trading itu melibatkan ekonomi kan, itu tidak ada yang namanya pasti kan. Iya, pasti. Yang saya juga kan ada beberapa trading. Menurut saya itu
memang saya juga agak kaget. Yang robot trading ini kan bilang katanya bisa 1% 1 hari, ya kan, dan lain sebagainya. Dan menurut saya aneh banget. Kenapa aneh? Karena ini market itu fluktuasi gitu loh, fluktuatifnya tinggi. Bisa naik banyak, bisa turun banyak, bisa juga diam, bisa juga gerak sedikit, dan lain sebagainya. Bisa juga bergerak karena berita, bisa juga karena faktor teknikal fundamental, bahkan force major pun bisa, contoh seperti perang kan. Nah, Benar. kan aneh banget kalau itu bisa dibikin standar menjadi fixed income yang notabene mereka menjanjikan 1% per hari gitu loh. Gitu kan? Nah, Banyak yang buat saya jadikan aneh 1% per namanya. hari. 1% per hari, terus kok nasabah profit, dibagi sharing profit lagi gitu. Kan udah tanda kutip itu kita harusnya. Oke. Jadi sebenarnya Jadi, robot itu, kalau kita bicara robot yang real, robot itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Sama seperti kita trading manual. Trading manual itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah untuk membangun konsistensi itu agak Mental lah, sulit. psikologi ya. Karena namanya manusia, ya kan? Nah, tapi kalau robot, itu kalau konsisten itu disuruh A tambah B sama dengan C, dia akan melakukan seperti itu. Artinya disuruh lakukan seperti apa, dia tidak akan menyalahin aturan. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang disuruh begini, kadang-kadang kita bisa melakukan hal yang berbeda. Nah, robot itu konsistensinya akan lebih tinggi. Tapi kalanya robot adalah, robot itu tidak bisa membaca keadaan terbaru. Kalau manusia itu news ya bisa. mungkin ya. Jadi kayak News. Nah, news seperti gitu tadi ya. ada force major dan sebagainya, jadi perang. Nah, robot itu nggak akan tahu ini lagi perang. Harga akan lagi gunjang-ganjing, robot nggak akan tahu. Robot itu hanya akan mengeksekusi sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh manusia. Jadi dia sudah baku. Nah, jadi memang robot dengan manusia itu sama-sama ada plus minus. Tidak ada yang namanya mana yang paling baik. Sama-sama punya plus minus. Tapi kalau manusia bisa konsisten, bisa kontrol psikologinya semua, dan bisa money manajemennya benar, nah sebenarnya manual trading itu akan jauh-jauh lebih baik. Cuman untuk mengontrol itu bukan perkara gampang, memang itu butuh latihan. Itulah gunanya kenapa ya afiliator seperti kita itu sebenarnya yang mengedukasi. Berarti ada Nah, edukasinya juga ya. benar, Harus benar. ada Nah, edukasinya. jadi kalau kita bicara yang seperti Bro Jemi tanya itu robot, ya kembali sama-sama bisa menyembuhkan, tapi sekarang obatnya mana yang benar gitu loh. Kadang-kadang orang berpikiran yang sudah terjadi yang nggak benar itu dikaitkan kepada yang benar. Nah, harusnya orang masyarakat itu pelajarin dulu, jangan menyamakan semua obat gitu loh. Ada obat terlarang, ada obat yang benar, sama-sama namanya obat. Sama dengan afiliasi juga, ada afiliator yang benar, ada afiliator yang tidak. Robot trading juga seperti itu, ada robot trading yang benar, ada yang tidak. Nah, harus kita pelajarin dulu. Jadi, jangan pada saat kita sudah mendengar robot trading, ini baru scam. Wah, pahamin dulu, kenapa yang kemarin itu bisa scam. Harus tahu sistemnya. Mungkin karena mereka janji untung, dan mereka itu tidak ada live tradingnya. Harusnya kan robot itu ada live tradingnya. Dan robot Ada itu kan, itu kebanyakan mereka ada live-nya. Cuma menurut saya live-nya tetap karena itu harga diketik, mungkin brokernya juga, maaf ya. Yang saya tahu kan Virablaze tuh ngaku tuh si ownernya bahwa ternyata ownernya itu brokernya mereka sendiri, harga dibikin sendiri, diketik benar. sendiri. Mungkin harga yang lain sudah lari, dia masih tetap dia masukin ordernya, kemudian Nah, itu. harganya naik kan, seperti itu kan. Nah. Artinya itu live-nya itu kan berarti sudah fake. Kalau kita bicara live yang benar-benar itu kan, gitu loh. iya, kalau live beneran itu kan harusnya harga itu benar-benar harga sekarang. Posisi yang muncul pada saat dia entry, ya entry harga sekarang. Bukan harga dia sudah entry 3 jam yang lalu, tapi munculnya baru sekarang loh. Ini gimana bisa begitu kan? Itu aneh. Betul. Kan harusnya kan dia entry itu, ya entry kapan, ya munculnya kapan. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita bicara untuk pemasangan robot itu kan harusnya pasang di account-nya tersebut langsung. Oh, yang apakah itu juga advisor itu ya? Expert advisor ya? Iya, benar. Itu kan harusnya pasang langsung di MetaTrader-nya seperti itu. Nah, apakah itu juga ada dilakukan? Nah, hal seperti itu harus benar-benar dipelajarin dulu. Artinya kita itu tidak boleh langsung menjudge atau mengatakan bahwasanya kalau udah bilang robot trading ini udah pasti scam. Belum tentu. Bisa jadi kan ini robot trading yang beneran. Kalau udah namanya afiliator, wah ini bahaya, ini makan duit kita ini. Tidak semua afiliator seperti itu. Betul, tidak semua ya berarti. Ya, ini kayak pisau bermata dua. Dipakai untuk potong atau potong orang, ya kan, sama-sama potong. Benar. Jangan nanti pada saat dibilang obat, wah ini bahaya, ini semua obat terlarang, kan belum tentu. Kan obat ini bisa jadi obat yang benar, yang untuk kesehatan kita.
Nah, hal ini yang istilahnya harus dipelajarin dulu. berarti satu kalau misalnya ada saran nggak nih dari Bro Edi, Bro Robert tentang kalau kita mau trading nih contohnya kan, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita ketahui, dan kira-kira saya harus pilih yang seperti apa? Dalam segi apa dulu ini Pak? Perusahaannya Kalau atau? saya investor nih, bukan. Kalau saya Oke. investor, what should I do? Supaya masyarakat ini nggak ketipu-tipu lagi gitu loh. Kasih yang 1%-an kan, kasih yang ini. Ternyata akhirnya, song juga kan sekarang ini hampir rata-rata robot trading yang maaf ponzi ya, yang bukan ini bukan yang beneran ya. Ini yang robot-robotan yang harganya diketik, yang nggak di broker sungguhan dan lain sebagainya itu, mereka WD-nya itu kesusahan gitu loh bro. Nah, Ya, sedangkan benar. menurut saya pribadi, ini maaf nih, kalau saya juga ada trading kan, saya berpikir kalau kita ngeklik buy aja harganya terus naik, duit saya kan langsung bertambah kan. Benar. Dan harusnya kalau saya WD bisa dong. Harusnya Benar. bisa. Nah, kan aneh kalau misalnya ternyata saya udah trading panjang, ini sampai hampir 2 minggu, sudah 2 bulan, hampir mau 3 bulan, WD-nya itu nggak beres gitu loh. Berarti kan something wrong, betul kan? Benar. Nah, Benar. jadi supaya mereka nggak something wrong lagi, mereka harus ngapain? Kira-kira apa yang perlu ditanyakan ke apakah prosesnya sudah benar? Menurut saya karena gini loh, banyak robot trading itu salah proses. Mereka itu bukan transfernya ke broker, mereka transfernya ke robot tradingnya, betul kan ya? Kan aneh tuh, ke PT robot tradingnya, kan aneh gitu loh. Bahkan yang terbaru lagi saya nggak bahas sih di YouTube saya, tapi sudah banyak sekali YouTuber yang bahas itu tentang Net89 yang katanya PT-nya robotnya ini mau beli 50% loh. Jadi yang beli malah PT robotnya, kan aneh ya. Kalau misalnya maaf nih, logika saya sih cuma ngomong gini. Kalau Pak Robert invest ke saya 1M, ya kan? Pakai rate 15.000, keluar rate-nya 13.000. Udah beli, tapi dia mengatakan dibeli 50% ini hanya ya untuk yang tersangkut. Jadi contoh masuk 1M sudah pernah tarik 500, berarti yang nyangkut 500 nih. 500 kalikan 500. 13.000. Nah, itu yang akan mereka beli. Dan itu pun 50%-nya yang keluar. Gitu loh. Jadi setengahnya lagi gitu loh. Nah, menurut saya kan aneh. Kalau broker aja nggak bisa bayar, broker itu kan kayak yang nampung duitnya aja nggak bisa keluarin duit. Bagaimana perusahaan robotnya bisa keluarin duit 50% gitu loh. Aneh kan? Benar. Itu yang terbaru loh, betul. Net89 tuh kalau nggak salah seperti itu. Makanya pilihannya dia banyak. Ada yang mau di kripto kah, ada yang ini. Jadi menurut saya agak aneh kenapa perusahaan robotnya yang beli balance-nya ya, yang beli saldo kita gitu loh. Kan aneh kan? Menurut saya yang bisa melakukan jual beli balance itu ya harusnya brokernya kan. Bernaik atau berkurang ya oke dibayarkan seperti itu. Karena kan kita salah posisi pun uang kita langsung berkurang, betul kan saat itu juga. Betul. Nah, itu loh. Jadi ada tips nggak nih kira-kira kalau misalnya saya harus trading, saya itu harus awasin apa nih? Misalnya kayak robot tadi kan, Pak pastikan robotnya bisa, kata Pak Robert bisa dipastikan di semua tempat bisa yang terima robot ya. Meskipun ada beberapa yang saya tahu dia nggak terima robot. Memang nggak mau terima robot, intinya dia hanya terima yang manual seperti itu. Terus apa nih tips supaya lebih aman? Misalnya, lebih tenang. Apakah karena menurut saya kan biasanya penarikan dana ini cukup lama ya Pak ya, bisa 1 hari atau berapa. Ada tips nggak nih misalnya ngapain nih harusnya enaknya? Untuk supaya kalau saya trading, saya merasa nyaman, aman, itu apakah investasinya harus berapa atau dana secukupnya? Apa nih menurut ini kan Bro Edi sama Bro Robert kan 2 orang yang cukup lama nih di bidang trading. Ya, kalau memang seorang customer itu mau melakukan trading itu, pertama dia harus pastikan dana dia itu sesuai dengan porsi yang dia mau tradingkan. Artinya money manajemennya lah. Kalau di bahasa tradingnya itu money manajemennya itu harus ya. benar dulu. Ya, kebanyakan orang itu tadi sempat ada Bro Jamie jelaskan bahwasanya trading di emas itu satu lot emas itu 3,11 kilo kan begitu kan? Betul. Ya, nah 100 troy ounce kan begitu kan? Nah, dia mau trading 3,11 kilo emas, tapi dia keluarkan hanya dana 10 juta. Nah, itu kan sudah tidak make sense. Artinya dengan 10 juta, tapi bertransaksi dengan porsi yang terlalu gede. Ya, nah kalau udah seperti itu sudah untung-untungan. Nah, kalau sudah untung-untungan, ini sudah bisa dibilang orang tersebut jadinya berjudi.
Ya kan? Namanya berjudi itu kan untung-untungan. Artinya berbisnis itu juga bisa berjudi. Ya bisa menang, bisa kalah, ya kan pilihannya. Jadinya seperti kalau kita buka kafe itu dana kita terbatas, tapi kita buka kafe yang besar-besaran tanpa ada kita review dulu, ini tempatnya pas belum, tanpa kita review dulu ini atau tidak, strategis atau tidak ada pertimbangan, jadi ngasal aja. Kalau sudah ngasal itu berbisnis ya jadinya judi, karena untung-untungan jatuhnya. Nah, tapi kalau trading yang benar itu kita harus hitung dulu money manajemennya, sudah harus benar. Nah, kemudian kita harus pilih perusahaan yang penarikannya itu gampang, cepat. Kemudian perusahaan yang dia itu lot-nya itu bisa disesuaikan dengan dana kita. Kalau dana kita 10 juta, kita masuk ke perusahaan yang harus entry-nya 1 lot, nah itu tidak cocok. Atau entry-nya yang bisa 0,1 lot, ya mungkin itu masih middle risk lah kalau saya bilang. Resikonya masih menengah. Ya mungkin kalau dengan dana 10 juta dia cari perusahaan yang bisa ngentry di bawah 0,1 lot. Tujuannya apa? Biar ketahanan dana dia itu tinggi. Seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang customer itu harus perhatikan. Kemudian pada saat perusahaan itu mengajak dia untuk melakukan trading, nah apakah ada unsur yang di mana diberikan janji untung misalnya. Nah, itu hati-hati. Kalau sudah diberikan janji untung seperti itu, jangan. Karena trading yang real itu aneh pasti, ya? Iya, pasti itu akan aneh. Pasti jadinya. Untung itu yang aneh. Pasti untung aneh. Iya, harusnya itu yang benar itu adalah bisa profit gede, bisa juga profit tidak terlalu gede, bisa juga akan ada resiko. Itu yang benar. High risk return ya? Iya, karena berbisnis. Jadi kalau di trading itu kita bisa kontrol resiko, itu enaknya. Tapi bukan berarti kita bahkan bisa membuat resiko itu hampir mendekati 0%. Dengan money management yang benar sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan orang itu dia itu jadinya janji untung. Nah, itu berbahaya kalau pada para marketingnya atau afiliatornya itu sudah melakukan janji untung. Nah, saran saya customer itu sudah harus jeli, sudah harus lebih berhati-hati. Nah, karena di dunia bisnis seperti itu ya tidak ada yang namanya 100% keuntungan. Selalu ada risiko ya di setiap bisnis. Pasti akan ada. Cuman enaknya di trading itu karena ada sistem stop loss dan sebagainya, itu bisa memanage risiko. Kita bisa meminimalisir risiko, tapi bukan berarti tidak ada risiko. Nah, seperti itu. Oke. Menarik ini. Yang paling penting dia trading memakai uang dingin deh. Uang yang memang dia uang dingin lah, uang yang memang dia nggak pakai gitu. Banyak sekali ya yang kemarin tuh ternyata uangnya itu hasil utang, hasil pinjolnya, pinjol dan lain sebagainya. Kita tahu pinjolnya belum tutup, pasti tagih sampai mati kan. Ya jadi masalah tempat perusahaan dia taruh uang udah tutup. Ya, itu mau tarik pun nggak bisa. Itu kan jadi masalah ya ke depannya kan, betul ya. Jadi memang harus kita sesuaikan lah ya. Benar. Nah, itu juga kadang-kadang kalau kita mau salahkan perusahaan yang tutup tersebut juga susah. Karena investornya juga kenapa harus serahkan seperti itu? Dalam arti serahkan itu kenapa udah tahu ini perusahaan yang menjanjikan seperti itu harusnya dia merasa aneh. Saya rasa orang-orang tersebut dari awal itu sudah merasa aneh, yakin saya, ya mungkin tidak. Tapi kenapa malahan harus menggunakan dana pinjol lagi ini? Gimana ya? Sudah karena kan pengen kita lebih tahu, banyak, bro. Greedy. Kalau saya bilang greedy, betul. Itu dia. Jadi kan ya ini ngomong-ngomong ya, saya pernah ikut money game dulu. Saya nggak tahu kalau itu money game. Basically mungkin pernah terkenal lah namanya MMM ya kan. Itu kan cukup terkenal sekali di zamannya lah waktu itu. Bahkan kita ini nggak tahu loh sebenarnya itu kan kayaknya ada ceritanya bahwa manusia menolong manusia daripada kita taruh bank, langsung saya transfer ke Pak Edi transfer Pak Robert nanti balikin ke saya dan lain sebagainya kan ceritanya dikemas sedemikian bagus. Dan susahnya lagi saat orang lain ngomong ke kita, ini hati-hati loh, suatu saat bisa hilang loh. Kita kan berpikir loh, buktinya saya dibayar gitu loh. Dan berkali-kali dibayar, betul kan? Ya. Sehingga kita bahkan believe bahwa ini tuh, ini menghasilkan is make money gitu loh. Nah, itu kan yang susah Pak biasanya. Benar, sama kayak trading lah ya. Mungkin kalau orang nggak pakai pembatasan resiko itu, miracle come every day bahkan. Tiap hari itu miracle datang.
Tapi begitu apesnya keluar, SL-nya nggak dipasang, dia ditarik sampai ALP kan gitu kan ya logikanya. Benar nggak? Iya. Satu hari nggak dipasang SL, harganya balik. Wih, untung, senang. Hari kedua gitu lagi, hari ketiga gitu, hari ke-10. Tek, sekali dia pencet, tek, dia tarik sampai habis ya kan. Nggak balik-balik harganya. Kan bisa seperti itu kan ya Pak? Betul ya? Tapi kalau di trading itu kan ya kembali lagi konsistennya kan. Kalau dia sudah Betul. terbiasa pasang SL karena mungkin perbandingan antara dana dia dengan lot dia itu cukup ya cukup beresiko ya makanya dia pasang SL. Nah, SL tersebut ya harus dipasang. Jangan pernah sesekali dilepas. Ya SL itu boleh nggak dipasang kalau misalnya ketahanan dia dana dia itu cukup tinggi. Perbandingan lot dengan perbandingan dana itu dia cukup jauh. Nah, itu boleh tidak pasang SL. Ya tinggal ditunggu kan sampai harga kembali. Betul. Nah, kembali lagi seperti yang tadi money game itu ya memang di awal-awal mereka akan yang menjadi penariknya itu ya dia mendapatkan hasilnya. Biaya Dia advertising. Betul ya? Iya, Itu benar. biaya advertisingnya mereka gitu. Nah, Betul. padahal kalau kita secara logika berpikir loh, 1 bulan 30%. Mau bisnis apa? 1 bulan tuh 30% tanpa resiko. Mana ada? Ya akhirnya MMM yang katanya manusia membantu manusia, akhirnya menjadi manusia menyesatkan manusia kan? Betul. Ada yang bilang Gitu. manusia memakan manusia dan lain Nah, sebagainya. jadinya manusia memakan manusia, benar. Nah, itu kan karena secara logika kita berpikir saja, ini dapat profitnya dari mana? 30% loh, ya kan? Sedangkan satu perbankan saja, mereka itu mendapatkan profit mungkin 20-30% per tahun. Mungkin bisa jadi 50% per tahun, tapi di mana mereka harus bayar karyawan, dan bunga deposito yang diberikan kepada klien mereka itu hanya 5-10%. Jadi ada spare yang cukup gede untuk sebagai cadangan di mana pada saat mereka mengolah satu dana tersebut bisa jadi terjadi yang namanya resiko. Pada saat terjadi resiko, dana spare yang cukup besar itulah untuk menutupin. Nah, gimana mereka buka satu perusahaan yang dikasih persen yang cukup gede, 30% per bulan lagi, dan tidak ada cadangan untuk perusahaan tersebut. Jadi pada saat salah mengolah, mereka mau bayar pakai apa? Ya selesai. Akhirnya ya mereka tutup buku lah Pak. Atau bisa jadi memang perusahaan tersebut memang dirancang dari awal untuk kabur. Artinya mereka akan mengumpulkan skemanya memang seperti itu ya, kumpulin duit, selesai, kumpulin duit, iya. Cari. Jadi seakan-akan perusahaan loss. Padahal bukan perusahaan loss ini ceritanya. Memang perusahaan punya panen buat kabur. Ya, sudah cukup kenyang. Nah, ini dia. Sudah cukup kenyang. Okay. Ada yang bisa seperti itu. Oke. Wah, ini topiknya menarik ya hari ini tentang afiliasi, binary option, robot trading, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu, tapi ini kayaknya sudah mendekati 40 menit kayaknya kita nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol gini 40 menit. Terima kasih banyak waktunya buat Pak Edi, Pak Robert, ya kan, Bro Edi, Bro Robert. Semoga semakin maju terus afiliasinya dan sehat selalu. Oke, kalau gitu saya tutup ya Pak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari dua orang ini? Pesan-pesannya apa nih? Mungkin pesannya ya buat yang masyarakat yang mau trading ya jangan mau inilah diiming-imingi pasti profit, terus yang pasti profit dengan yang keuntungan yang bla bla bla, jangan mau lah. Lebih bagus kok yang mau belajar robot, mau trading dengan robot ya cari robot yang benar. Kalau emang mau trading yang manual kan seperti bilang Pak Edi tadi kan ada plus minusnya semua ini. Yang robot ada plus dan minusnya, yang manual juga ada plus dan minusnya. Kalau emang dia mau trading dengan manual juga tetap harus belajar juga. Kita sebagai afiliasi juga tetap mengingatkan pada member-member yang mau terjun ke dunia trading itu bahwasannya ya trading itu ada resikonya. Gimana sih kita sebagai investor yang melakukan trading sendiri, ini kok yang manual ya, melakukan trading sendiri itu yang mengerti resiko tersebut. Itu aja sih. Dan cari broker yang emang penarikan dananya cepat, nggak ribet lagi gitu. Cepat, nggak ribet, simpel, ya, kapan aja bisa tarik. Rekam jejak lah intinya ya. Iya, nggak ribet, penarikan dana gampang, punya helper ataupun customer service yang bisa melayani nasabah selama 24 jam. Itu sih. Kalau dari Bro Edi, ada mungkin? Kalau dari saya, ya untuk teman-teman yang mendengar, pastikan tidak trauma dulu ya, karena apa yang kalian anggap
itu yang kalian dengar itu belum tentu benar. Ya, di luar sana mungkin kalian mendengar afiliator itu tidak baik, ya kalian harus dengar kalian harus pelajarin dulu dengan baik afiliator di tempat lain. Karena namanya afiliator itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya, ya. Mungkin afiliator tertentu saja yang jelek, ya. Sama seperti obat tadi, ya, saya ulangin lagi, ya tidak semua obat itu jelek, ya. Ada obat terlarang yang jelek, tapi ada obat juga yang bagus, ya. Pastikan pelajarin dulu kalau itu bagus, silakan teman-teman mungkin bisa kalau udah pelajarin perusahaan trading tersebut benar, real, bukan seperti yang binary option itu, ya pelajarinlah trading tersebut dan lakukan trading. Karena trading ini sudah lifestyle, ya. Di luaran sana, di negara-negara lain itu, bahkan anak-anak SMA saja sudah bisa mendapatkan duit dari trading. Tapi yang real, trading for living ya bahkan ya. Benar. Tapi yang real. Jadi bukan yang binary, ya. Yang real. Karena real itu baru namanya berbisnis. Seperti itu saja saran saya. Jadi oke. Kalau saran saya, karena semua bisnis basically itu beresiko, jangan pernah taruh telur Anda di satu keranjang, karena itu akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, kalau gitu selamat sore. Ini udah sore ini di sini. Thank you ya buat waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal trading lagi, mungkin tentang pembelajarannya, tentang apa. Boleh ya Pak Edi? Boleh. Oke, kalau gitu, thank you all semuanya. Bye. See you on podcast.